Ya, dan sekarang pemirsa kita akan menyaksikan sebuah motivasi yang akan disampaikan oleh seorang penulis buku The Seven Awareness yang juga seorang master trainer yang sudah berhasil memecahkan rekor muri dengan 18.000 peserta pada tahun 2009. Wow! Dan langsung saja kita sambut bersama Nanang Qasim Yusuf. Apa kabar semuanya? Baik ya. Kalau saya biasa menjawab great atau luar biasa ya. Saya pernah ditanya oleh seorang teman, sukses itu apa sih sebenarnya? Dan saya menjawab bahwa sukses itu sederhana rahasianya. Rasanya sangat-sangat sederhana. Sukses itu adalah orang biasa tapi punya hati yang luar biasa. Itulah sukses. Jadi kalau kita punya wajah yang kurang menarik nggak masalah. Mas Busa gak usah tersinggung ya. Ya, yang penting apa tadi? Hatinya luar biasa. Ya, saya pernah bertemu orang yang punya penghasilan satu hari 1 miliar. Coba bayangkan dulu, mimpi dulu satu hari 1 miliar. Bayangin kalau punya duit 1 miliar buat apa tuh? Ya, dan buat beli cendol. Satu hari 1 miliar. Dan orang ini kelas 6 aja nggak lulus. Ya, SD kelas 6 aja nggak lulus. Tapi hati dia luar biasa sekali. Pada saat orang memfitnah dia malah bilang, aduh, kamu nih dasar nggak sekolah tinggi. Dia bilang, alhamdulillah, ya. Cuman dia taunya 1. Padahal sifat saya ada 5 jelek saya, bener nggak? Ya. Pada saat, kamu nih malas. Dia nggak marah, tapi dia bilang, alhamdulillah dia tahu cuman sifat jelek saya 1. Padahal ada berapa? 5. Ya senang terus ya. Dan saya bertemu banyak orang yang luar biasa di Indonesia. Mungkin teman-teman nih, adik-adik semua nih ya, yang masih rata-rata usianya kan 12 tahun ya. Ya. Ini kalau mulai hari ini kita tanamkan, yang penting hatinya luar biasa. Ketika orang bilang, kamu nih kayaknya nggak mungkin lah orang pendek sukses, nggak usah sakit hati, ya. Yang penting hatinya luar biasa, betul nggak? Ya, kamu nih kayak tampangnya tampang miskin, nggak usah sakit hati, bener? Ya, kamu nih tampangnya kayaknya punya banyak hutang, nggak usah sedih. Yang penting hatinya luar biasa. Kalau tadi saya disebutkan profil saya memecahkan rekor muri, betul, 2009 ada 18.000 orang di Istora Senayan, ya, dan itu menjadi satu momentum yang luar biasa, ya. Dan dulu saya adalah seorang marbot di masjid. Kalau dulu saya waktu kuliah membersihkan masjid, kemudian jadi marbot, kemudian tiap hari jaga sepatu. Selesai kuliah, teman-teman saya naruh, Nang, taruh sepatu ya. Saya bilang nggak apa-apa. Yang penting apa tadi? Apanya yang luar biasa? Hatinya, ya. Jadi nggak masalah, dan itu dalam Seven Awareness namanya 1 minute awareness, 1 menit yang mencerahkan. 1 minute awareness, 1 menit yang mencerahkan. Orang-orang sukses, dia punya yang namanya 1 minute awareness, 1 menit yang mencerahkan. Dan pada saat kita menemukan OMA, istilahnya adalah 1 minute awareness, wajahnya tuh ada namanya aura kasih, betul nggak? Ya, ini jangan kelihatan aura kasihan ya. Ya, aura kasih itu selalu dilihat tuh asik gitu, aura kasih. Ada orang misalkan, ada orang punya hutang banyak, pada saat dia keluar ketemu orang, dia pasang auranya apa tadi? Kasih. Lu nggak punya hutang ya? Iya, amin ya. Karena dia auranya apa? Aura kasih. Jadi kalau teman-teman misalkan kita punya masalah, kemudian kita nggak bisa menghandle bahasa tubuh kita, wah itu bahaya sekali. Karena yang namanya bahagia dan sukses tergantung perasaan kita. Nih suatu hari ada satu kisah. Ada kakek nenek kaya raya naik mobil mewah dari Jakarta ke daerah Indramayu. Di sana itu ada pematang sawah daerah Indramayu. Kemudian dia berhenti pinggir jalan. Kemudian dia lihat ada kakek nenek di pinggir sawah lagi makan ikan asin pada siang hari. Kata nenek-nenek yang kaya bilang, kek, coba kita bahagia seperti kakek nenek itu ya. Sudah tua, makannya bareng, makan ikan asin, kayaknya bahagia deh. Kata orang kaya, ya. Kata kakek yang lagi makan ikan asin sama istrinya bilang, nenek coba kita kayak orang itu ya. Naik mobil mewah, keliling kemana-mana, kita susah hidup kayak gini, ya. Jadi hidup itu tergantung perasaan kita saat ini. Kalau kita bisa mengendalikan perasaan kita bahagia hari ini, nggak ada satu orang pun yang bisa mengubah rasa Anda kecuali Anda. Jadi hari ini kalau Anda bahagia itu luar biasa. Dan itu namanya 1 minute awareness, 1 menit yang mencerahkan. Orang sukses dimanapun pasti punya yang namanya titik balik atau OMA, 1 minute awareness. Saya ingat dulu ketika saya masih SMA, saya pulang dari sekolah,
kemudian dengan 3 teman saya. Di jalan saya berpapasan dengan seorang bapak yang dia sedang narik beca, kemudian dia tutup mukanya pakai slayer, lalu slayer ya. Kemudian teman saya bilang, Nang, itu bapak kamu ya? Dan saya bilang, iya. Waktu itu nggak ada perasaan malu, minder, atau nggak ada perasaan apapun. Tapi apa yang terjadi, sejak itu bapak saya nggak lagi narik beca. Dan malam pertama, kemudian dia ikat beca depan pohon rumah, di depan pohon rumah. Kemudian malam kedua juga, kemudian hari ketiga, hari keempat, sampai hari kelima nggak pernah narik beca lagi. Pada malam kelima selesai sholat isya, saya tanya kepada bapak saya, Pak, kok nggak narik beca lagi? Dia bilang gini, Bapak takut kamu malu punya bapak yang bekerja seperti ini. Dan itulah pertama kali saya berani memeluk ayah saya, sambil saya berkata, suatu hari nanti akan ada bintang yang bersinar di rumah ini, yaitu saya. Jadi sukses itu butuh momen itu, teman-teman. Bukan hanya ingin doang. Anda butuh yang namanya kondisi yang membuat Anda bilang, yes, no one can stop me. No one can stop you. Tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan Anda sukses. Dan itu butuh. Kalau Anda nggak punya itu, kita akan mudah nyerah oleh tantangan. Kalau kita nggak punya OMA, 1 minute wellness, kita akan mudah buat alasan. Karena dalam buku saya tulis bahwa orang gagal dengan orang sukses itu hanya bedanya di alasan doang. Orang gagal itu punya 1000 alasan, betul? Sementara orang sukses, dia hanya punya 1 alasan, yaitu nggak ada alasan. Ya, bener nggak? Jadi orang sukses itu berapa alasannya? 1 doang, yaitu nggak ada alasan. Ya, aduh saya pengen bisa menabung, tapi alasannya banyak. Maka hari ini berhentilah menjadi seorang profesor alasan. Dan tanamkan dalam hidup Anda bahwa sukses ya, saya hanya punya 1 alasan, yaitu nggak ada alasan. Dan kalau itu betul-betul dimiliki, maka saya yakin dan percaya sukses itu bukan hanya milik saya, kaya bukan hanya milik saya, ya, bahagia bukan milik saya, tapi juga milik Anda semua. Di bagian akhir saya ingin berbagi singkat bahwa ya 3S setelah kita menemukan OMA, 3S pertama adalah kuasai sikap yang positif, kedua lakukan sedekah, dan terakhir selalu afirmasi. Thank you. Mas sudah berbagi bersama kita pada malam hari ini. Hebat sekali ya. Ya, dan motivasi dari Mas Nakoi tadi menutup perjumpaan kita pada malam hari ini di NDC. Semoga semua yang sudah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengambil hikmahnya. Dan saksikan terus NDC Neo Democracy setiap hari Kamis malam jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan follow kami di Twitter di @neo_democracy. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih sekali lagi.